Balas dendam Anissa. Kisah nyata arwah Anissa menurut balas kematiannya. Minggu pagi itu setelah beribadah di pura. Aku memutuskan untuk menziarahi makam temanku di daerah Jawa, tepatnya di Tangerang. Setelah menaburkan bunga segar dan air mawar, aku pun mendoakannya. Saat aku memutuskan untuk pulang, mataku sempat melihat kuburan yang penuh dengan semak-semak yang sudah tidak terawat lagi. Aku menghampiri bapak penjaga makam yang sedang duduk menikmati kopi hangat dan kue pancong. "Permisi Pak, mau tanya, semua makam di sini terawat dengan baik, tapi kenapa makam yang satu itu seperti terlantar?" tanyaku heran sambil menunjukkan ke arah kuburan tadi. Bapak penjaga makam itu menghela napas berat. "Neng, mau dengar kisahnya?" Aku pun mengangguk iya, kataku penasaran. Lalu penjaga kuburan itu pun mulai bercerita. Nama gadis itu Anissa, bisa dipanggil Nisa. Usianya baru 19 tahun. Wajahnya cantik, kulitnya putih dan rambutnya panjang hitam sepinggang. Setiap pria yang meliriknya pasti suka. Namun tak ada yang menduga bahwa kecantikan yang dia miliki justru menjadi malapetaka baginya. Banyak pemuda yang jatuh hati, namun ada pula yang sakit hati karena cintanya ditolak oleh Nisa. Nisa hanya berasal dari keluarga yang sederhana. Orang tuanya telah lama meninggal dunia. Ia hidup bersama kedua kakaknya. Kakaknya yang pertama laki-laki bernama Ujang, dan pekerjaannya hanyalah seorang nelayan. Sedangkan kakak kedua yang bernama Fitri, ia mengalami cacat fisik dan kehilangan tangannya sejak lahir. Namun kemiskinan tidak membuat Nisa putus asa. Setelah tamat SMA, ia bertekad untuk membantu kakaknya yang pertama bekerja. Nisa bersyukur diterima kerja di Mon Hospital sebagai office gear. Walaupun penghasilannya tidak besar, tapi setidaknya ia bisa sedikit membantu kakaknya Fitri yang sangat menyayanginya. "Uangmu gunakan untuk keperluanmu saja, Nisa," kata Fitri. Tapi Nisa selalu keras kepala. Ia tetap ingin membantu meringankan kebutuhan dapur. Melihat adiknya yang tulus membantu, kedua kakaknya selalu bersyukur. Suatu hari, Ujang bertanya kepada Nisa, "Apakah kamu tidak kepikiran untuk punya pacar?" Nisa menjawab dengan senyuman. "Nisa belum kepikiran sampai ke sana," kata Nisa dengan suara yang lembut. Suatu sore, Ujang, Fitri, dan Nisa sedang menikmati pisang goreng dan teh manis hangat buatan Nisa. Mereka bertiga bingung dengan kedatangan Lucky dan ibunya ke rumah. Kedua tamu itu berpakaian sangat rapi seperti mau menghadiri hajatan. Tapi begitu tahu maksud kedatangan mereka, Ujang, Fitri, dan Nisa terkejut. Tapi yang paling terkejut adalah Nisa.
Niat kesini kami untuk melamar Neng Nisa menjadi menantu kami, kata ibunya Lutki. Mendengar penuntutan Ibu Lutki tentu membuat Ujang dan Fitri sangat bahagia menerima ramalan itu, tapi tidak dengan Nisa. Nisa belum kepikiran untuk menikah. Nisa ingin kuliah untuk mewujudkan cita-cita menjadi perawat. Karena itu, Nisa bekerja untuk meringankan beban keluarga. Kata Nisa menolak dengan halus. Ucapan Nisa itu membuat Lucky kecewa, namun ibu Lucky merayu Nisa supaya menerima lamaran Lucky. Kalau memang Neng mau kuliah, mudah saja. Setelah menikah nanti, ibu akan menjual sebagian tanah peninggalan almarhum ayah Lucky untuk membiayai kuliah Neng Nisa, kata ibu Lucky. Akang pun akan membantu kehidupan kedua kakakmu, kata Lucky tegas. Lucky sebenarnya pemuda yang cukup tampan, sangat serasi bila bersanding dengan Nisa. Mendengar rayuan dari ibunya Lucky, Nisa hanya diam. Aku merasa Kang Lucky bukan jodohku, hati Nisa berontak. Semuanya kakak serahkan padamu, Nisa. Kami sebagai kakak hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu, kata Fitri. Nisa merespon dengan menggelenggar lemah, menunjukkan kalau dia benar-benar belum ingin menikah. Perilakunya membuat Lucky kecewa. Ya sudah Lucky, mungkin Neng Nisa belum mau menikah. Pernikahan tidak bisa dipaksakan, kata ibu Lucky menasehatinya. Lucky merasa sangat malu. Ia memandang Nisa penuh dendam. Sebenarnya Nisa mengenal Lucky. Pria itu bekerja di tempat yang sama seperti Nisa, bedanya Lucky menjadi supir ambulan di Mon Hospital, sedangkan Nisa menjadi office gear. Sikap urakan Nisa yang suka mengganggu wanita membuat Nisa tidak suka. Ia pun tidak menduga kalau Lucky tiba-tiba datang melamarnya. Kejadian Nisa menolak Lucky ternyata membuat Lucky patah hati dan ingin memberi pembalasan terhadap Nisa. Kalau saya tidak bisa menjadikan Nisa sebagai istri, maka orang lain pun tidak akan pernah bisa, gumam Lucky dalam hati. Minggu demi minggu berlalu. Kejadian penolakan itu dipikirkan biasa saja oleh Nisa dan kedua kakaknya. Nisa pun seperti biasa melakukan aktivitas sebagai office gear di Mon Hospital, yang jaraknya sekitar 2 km dari tempat tinggalnya. Hingga pada suatu hari ada peristiwa yang membuat kedua kakak Nisa khawatir. Hingga larut malam, kenapa Nisa belum pulang? Tanya Fitri cemas. Ujar perginya kamu mencari Nisa, kata Fitri lagi. Di mana kamu Nisa? Pikir Ujang ketika tiba di Mon Hospital, tempat Nisa bekerja. Ujang kemudian mencari tahu ke rumah Bunga, sahabat Nisa. Waduh Kang, Nisa sih sudah pulang dari jam 8 malam tadi, kata Bunga. Lalu kemana perginya si Nisa? Batin Ujang dengan khawatir. Ternyata sampai pukul 12 malam Nisa tidak juga pulang. Kang Asep, Akang melihat Nisa, sudah jam segini dia belum juga pulang.
tanya Ujang yang menghampiri Asep di pos ronda. Akang juga tidak melihat si Neng Nisa, memangnya pergi kemana? Asep balik nanya, dari pas dia pulang kerja belum juga pulang ke rumah. Saya sudah mampir ke tempat kerjanya dan ke rumah temannya, tapi tidak ada, ujar menjelaskan. Nisa tidak pernah berperilaku seperti ini. Biasanya ia pulang ke rumah tempat waktu, kata Ujang semakin cemas. Warga setempat yang kasihan pun menghampiri Ujang untuk membantu mencari Nisa. Aneh, semua orang sudah mencari ke semua tempat, sampai ke sana saudara, bahkan rumah sahabatnya juga. Tapi Nisa tidak ditemukan, kata salah seorang tetangga yang ikut mencari Nisa. Lebih baik kita laporkan kejadian ini ke polisi, Jang, saran kepala desa setempat kepada Ujang. Akhirnya, dengan ditemani oleh beberapa warga, Ujang pun melaporkan kejadiannya kehilangan adiknya. Kami dari pihak kepolisian belum bisa bertindak karena belum ada yang dicurigai membawa kabur Nisa. Begitulah saat Ujang melaporkan ke pihak berwajib. 3 hari setelah menghilangnya Nisa, desa itu mendadak menjadi heboh. Nisa telah ditemukan, tapi kondisinya sudah tidak bernapas. Menerima peristiwa ini sulit dibayangkan betapa hancur dan sakitnya hati kedua kakak Nisa itu. Adik yang begitu kusayangi ternyata ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan, kata Fitri di balik isak tangisnya. Badan Nisa penuh dengan luka tusukan, lehernya terjerat seutas kawat, dan yang lebih ironis waktu ditemukan tubuh Nisa dalam keadaan tanpa busana. Fitri berulang kali pingsan karena tidak tega melihat kematian adiknya. Yang tragis itu, siapa manusia laknat yang membunuh Nisa dengan cara biadab ini? Kata Ujang tak tahan membendung air matanya. Ujang yakin Nisa diperkosa sebelum dibunuh. Mayat Nisa ditemukan oleh seorang nelayan yang saat itu mau mengikat perahunya. Ia terkejut melihat sosok mayat dalam posisi terungkap mengembang di laut, sedangkan tangan dan kakinya terikat seutas tali. Jelas saudari Nisa adalah korban pemerkosaan dan pembunuhan sadis, kata salah satu polisi. Berita tentang kepanikan Nisa pun menyebar. Bayangkan seorang perawan desa meninggal dalam keadaan tragis, kata pembawa acara berita yang ada di televisi. Kejadian tragis itu pun menjadi perbincangan warga. Saat sanak familinya sedang tekun berzikir di dalam tahlilan, dengan sembunyi-sembunyi Ujang pergi meninggalkan rumah menjumpai seseorang di dekat laut. Orang itu memang hidup sendiri, jauh dari perkampungan karena ia sudah lama diusir. Orang tersebut menguasai dunia ilmu hitam, dan semua orang membencinya. Saat berdiri di muka pintu, Ujang memberi salam. Dari dalam keluar nenek tua berbadan kurus yang diketahui dengan sebutan Nenek Siti. Masuklah, kata Nenek Siti mempersilahkan Ujang masuk. Aku mengerti kamu telah ditinggalkan adik tercintamu. Kamu pasti penasaran siapa yang telah melakukan perbuatan biadab itu dan ingin menuntut balas, bukan? Terka Nenek Siti, seakan-akan Nenek Siti dapat mengetahui maksud kedatangan Ujang. Ujang terhentak ketika mengetahui kekuatan Nenek Siti. Betul kata orang kampung, Nenek Siti bukanlah orang biasa. Ya Nek, saya mau orang laknat itu mati dengan tragis seperti mereka menghabisi nyawa adikku, jawab Ujang.
Siti menghela napas berat sambil membuang napasnya perlahan-lahan. Siti kembali membuka matanya. Nenek melihat adikmu diperkosa dan dibunuh oleh 4 orang pemuda. 1 di antaranya pria tampan dan 3 orang lainnya sepertinya orang suruhan. Tapi dalang dari semua ini adalah pria tampan itu, ucapnya dengan sorot mata merah melotot memandang Ujang. Seluruh badan Ujang gemeteran. Ia coba membayangkan dalam dirinya bagaimana penderitaan Nisa, adik tersayangnya, mencoba melawan biadab-biadab itu. Tanpa terasa air matanya jatuh menetes. Apa rencanamu? Mau dibunuh saja para pemerkosa dan pembunuh adikmu itu? Tanya Nesiti sambil tertawa. Buatnya menghabisi nyawa orang seolah-olah kegiatan yang sangat menggembirakan. Ujang menyiakkan penuh amarah dan dendam. Untuk tidak ada hal-hal lain selain menuntut balas dendam kematian Nisa adiknya. Saya mau mereka semua mati, Nek, cetusan penuh dendam. Malam itu tempatnya malam Jumat Kliwon. Setelah terjadi perjanjian rahasia antara Ujang dengan Nenek Siti, mereka berdua pergi meninggalkan gubuk Nenek Siti di tengah pesisir pantai itu. Keduanya melangkah menjelajahi kegelapan malam. Lokasi yang sangat dituju adalah tempat tanah pemakaman umum. Bulan yang cantik menggumpat di balik awan. Langit terlihat gelap tanpa ditemani bintang. Di malam yang sunyi itu tidak ada satu orang pun yang mengetahui apa yang akan dikerjakan. Nenek Siti dan Ujang di tempat yang terkesan angker itu. Lolongan serigala di kejauhan sepertinya memberi sambutan selamat datang untuk mereka di tempat pemakaman umum itu. Gundukan tanah di mana Nisa dimakamkan masih terlihat merah dan basah. Nisa yang mengukir namanya masih tampak jelas. Bunga segar yang menyelimuti tanah merah itu masih mengeluarkan aroma yang wangi. Tubuh Ujang terasa gemetar. Ia bersujud di depan pusara Nisa, seakan tak bisa membendung tangisannya. Ia menangis sejadi-jadinya. Hentikan tangisanmu dulu, Jang. Kita masih ada kegiatan yang perlu dilakukan, ucap Nenek Siti. Matanya melotot dingin melihat nisan makam Nisa yang diam. Di dalam kegelapan malam itu, Nenek Siti memanjang udah ke nikah tangan kirimu. Lekaskan, Jang, tuturnya. Untuk apa saya harus memberikan tangan kiri saya, Nek? Tanya Ujang bingung. Maka saat itu juga, ceras, Nenek Siti menggigit jempol tangan kiri Ujang dengan giginya. Ujang terkejut sesaat, dan darah kental menetes dari jempolnya yang luka. Apa yang Nenek lakukan? Tanya Ujang. Nenek Siti menekan jempol Ujang supaya darah kental itu mengalir dan mengetes menyirami makam Nisa. Aduh, sakit, Nek, kata Ujang meringis menahan sakit. Rasa sakit yang kamu rasakan sama sekali tidak sebanding dengan yang adik kamu alami dan rasakan. Paham? Getar Nenek Siti. Ujang tidak menyadari ayat Yasin sedang bergema. Di rumahnya melantunkan doa untuk Nisa yang sudah berada di surga. Tapi di malam Jumat Kliwon ini, ia dan seorang nenek yang menganut aliran sesat sedang melakukan ritual untuk menuntut balas. Hanya karena ingin menuntut balas, aku mau melakukan jalan sesat ini, gumam Ujang dalam hati. Sambil terus menekan jempol Ujang, Nenek Siti membaca mantra. Lalu keanehan pun terjadi dan membuat Ujang takut serta bingung. Mengapa tetesan darah yang menetes ke kuburan adikku mengeluarkan asap, Nek? Tanya Ujang kaget. Nenek Siti tertawa. Suara tawanya terdengar begitu sangat menyeramkan.
Ayo, mari kita pulang, biarkan adikmu sendiri yang menuntaskan dendamnya pada para pembunuh dan pemerkosa yang laknat itu, ucap sesaat, lalu menarik tangan Ujang yang masih terdiam di depan makam Nisa. Angin bertiup sangat kencang menggoyahkan pohon. Dedaunan pun terlihat berguguran, petir bergema, rintik demi rintik hujan mulai turun, dan dalam waktu singkat sudah membasahi bumi dan makam Nisa. Kekuatan gaib sudah menguasai makam Nisa. Ujang masih terpana di depan makam. Padahal ia sadar angin semakin kencang dan hujan semakin deras membasahi tubuhnya. Matanya nanar menatap gundukan tanah merah kuburan yang mulai basah. Tiba-tiba kuburan Nisa beranjak turun naik seakan ada yang mendorongnya dari dalam. Lekas, jangan kamu tengok lagi makam adikmu. Biarkan Nisa yang menuntut balas akan kematian itu, kata Nenek Siti. Suara serigala terdengar melolong lagi, menambah suasana mistis di dalam keramat itu. Nenek Siti menarik paksa lengan Ujang, tapi Ujang tetap nekat bertahan. Lekas, Jang, kita mesti kabur, rohnya sangat ganas dan tidak mungkin dihentikan, kata Nenek Siti. Apa yang nenek lakukan terhadap Nisa, kata Ujang bingung. Nenek Siti kelihatan marah. Sudah aku bilang, Nisa lah yang akan menyelesaikan dendamnya. Kalau kita tidak segera kabur, kita akan menjadi korbannya juga, jawab Siti. Akhirnya mereka pun pulang. Setelah beberapa hari, kisah misteri balas dendam pun dimulai. Saat itu Lucky habis mengantarkan mayat korban kecelakaan ke rumah duka di daerah Jakarta Selatan. Karena merasa lelah, ia sengaja memarkirkan ambulannya di pinggir jalan yang agak sepi, dan hanya waktu itu singkat ia sudah tertidur lelap. Baru setengah jam tertidur, ia terbangun. Tubuhnya penuh dengan keringat, ia mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi tubuhnya kaku seperti mayat dan dikerubuni banyak lalat dan belulang. Pertanda apa ini, gumamnya. Matanya melihat jam di tangannya, ternyata tepat pukul 12 malam. Ia kemudian beranjak turun, berharap warung kopi di seberangnya masih buka. Udara malam terasa sangat dingin dan membuat Lucky semakin ngantuk. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan Lucky kedinginan. Sial, warungnya sudah tutup, pikirnya kesal. Dan saat dia berbalik, katanya Lucky terkejut melihat pintu belakang mobil ambulannya dalam keadaan terbuka. Ia bergegas mau menutupnya, tapi suara wanita yang lembut membantahnya. Niatnya sendirian aja, Kang. Lucky menoleh ke belakang dan dia melihat sosok penampakan yang mengerikan dan amat menyeramkan. Balutan kain kapan menutupi tubuh penampakan itu. Rambutnya panjang sepinggang dan seluruh tubuhnya berlumuran darah dan nanah yang berbau busuk. Pocong itu menghampirinya. Jangan, Lucky berteriak ketakutan. Ia menjauh, tapi tangan yang berkuku panjang itu sudah cepat menangkap dan membawa Lucky ke hadapannya. Tangan-tangan itu menusuk jantung Lucky, seakan-akan ia tahu itulah pusat yang membuat Lucky hidup. Lucky tewas tanpa mengeluarkan suara. Sejak peristiwa itu, roh Nisa terus bergelantangan menemani kesunyian malam. Setelah 100 hari kematiannya,
Ia menemui orang-orang yang sayang kepadanya. Saat menemui kedua kakaknya, mereka langsung tidak sadarkan diri. Penampakannya sangat menyeramkan. Wajahnya yang cantik dan selalu ceria kini pucat. Tatapan matanya yang dulu berbinar kini tampak sendu. Tubuhnya pun masih berbalut kain kafan putih yang penuh lumpur. Warga di sana sangat ketakutan. Setiap malam Jumat, mayat yang dihidupkan untuk membalas dendam itu menemui keluarga dan sahabatnya. Menurut beberapa warga yang secara tidak sengaja melihatnya, arwah perawan itu selalu menangis sambil terbang keliling kampung. Ada juga para nelayan yang mendengar rintihan dan lolongan minta tolong saat mereka mau mengikat perahunya di tempat mayat Nisa ditemukan, tapi tak ada satupun yang berani menolongnya. Mereka hanya mampu mendengar dan setelah itu lari terbirit-birit. Sekalipun Nisa sudah menuntut balas, tapi arwahnya masih tetap berkeliaran di malam yang sunyi. Ia seolah-olah masih belum bisa menerima kematian yang menjemputnya tiba-tiba. Di saat ia masih ingin mewujudkan semua impiannya untuk menjadi seorang perawat. Begitulah kisahnya, Neng. Tapi yang paling harus disalahkan atas keganjilan ini adalah Nenek Siti yang seakan entah ada di mana. Dan setelah 1 tahun barulah roh gadis cantik itu menghilang, kata bapak penjaga makam itu menutup ceritanya. Lantas kenapa sekarang makam Nisa jadi tak terawat lagi, Pak? Tanyaku. Kejadian naas itu telah berlalu 24 tahun silam. Makam Nisa jadi tak terawat karena kedua kakaknya telah lama meninggal, sementara sanak familinya yang lain sudah pindah entah kemana, pungkas bapak penjaga makam itu sambil menyeruput kopinya yang tinggal sedikit.